Selamat pagi adik-adik, bagaimana keadaan adik-adik pagi ini? Kakak berharap semuanya sehat dan tetap semangat ya. Impa pagi hari ini bertema Karya Allah Tritunggal. Bacaannya terambil dari Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-3 sampai 14. Dikepak-kepakan sayapnya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Lihatlah, lihatlah, burung-burung di udara, ikan-ikan dalam lautan, bunga-bunga dalam taman, semuanya Tuhan punya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Bacaannya terambil dari Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-3 sampai 14. Kakak tunggu adik-adik menemukannya ya. Dan kalau sudah, kita berdoa dulu. Mana jempol di sini, di sini. Apa kabar jempol? Baik-baik saja, sembunyi, sembunyi. Mana jari, di sini, di sini. Apa kabar jari? Baik-baik saja, dilipat berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang Engkau berikan pada pagi hari ini. Kami masih boleh diberikan nafas kehidupan untuk diberikan kesehatan selalu Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau beribadah Pelkat PA secara online, kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak bacakan untuk adik-adik ya. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya,
yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Adik-adik yang terkasih, dalam perayaan Hari Minggu Gereja, hari ini dikenal dengan Hari Minggu Trinitas. Adik-adik, adakah yang pernah mendengar tentang Trinitas? Adik-adik, Hari Minggu Trinitas adalah hari di mana kita merayakan karya Allah Tritunggal dalam kehidupan orang percaya. Nah, bacaan kita kali ini adalah surat Rasul Paulus ke jemaat yang ada di Efesus. Ini Rasul Paulus tulis suratnya dari dalam penjara. Isi suratnya bercerita tentang karya Allah yang nyata, yaitu Allah Tritunggal yang berkarya. Adik-adik tahu nggak sih arti Tritunggal itu apa? Tritunggal itu berasal dari dua kata, tri dan tunggal. Tri artinya tiga, tunggal artinya satu. Jadi, Tritunggal mempunyai arti tiga yang menjadi satu. Artinya, Allah Bapa itu adalah Allah yang sudah menciptakan dunia ini. Allah Putra adalah Yesus yang sudah lahir ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Allah Roh Kudus adalah Roh Kudus yang melindungi dan menolong kita menjalani kehidupan ini. Semuanya menjadi satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Nah, karya Allah Tritunggal itu sempurna. Janji keselamatan tidak hanya berlaku untuk umat Israel saja, tapi untuk seluruh umat di muka bumi ini. Siapapun dia yang percaya pasti diselamatkan dan menerima kehidupan kekal di sorga. Nah, adik-adik, dalam kehidupan ini pasti adik-adik bertemu dengan berbagai macam orang. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit hitam. Ada yang orang Jawa, Manado, Timor, Batak, dan sebagainya. Ada pula orang pandai dan ada pula orang yang tidak pandai. Semuanya berhak menerima keselamatan. Makanya, adik-adik juga harus mempunyai sifat seperti Tuhan, yaitu tidak membeda-bedakan manusia. Misalnya, hanya mau berteman dengan orang suku aja, atau hanya berkumpul dengan orang Batak aja misalnya, atau hanya berteman dengan anak-anak kaya saja. Itu adalah hal yang tidak diperboleh. Tuhan saja menyelamatkan semua umat di dunia ini asal mau percaya kepadanya. Apalagi kita yang merupakan anak-anak Tuhan. Nah, itu dia pelajaran kita hari ini. Kakak buat kesimpulannya ya. Yang pertama, Allah Tritunggal sudah membuat janji menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa. Yang kedua, Allah Tritunggal mengasihi semua umat manusia di dunia ini. Oke adik-adik, kita masuk aktivitas ya. Nah, untuk aktivitas kita hari ini, kita mau melipat origami. Perlengkapan yang adik-adik butuhkan: kertas origami, spidol, isolasi atau lem, dan tali. Talinya boleh tali apa saja. Untuk yang tidak punya kertas origami, adik-adik bisa memakai kertas apa saja, asalkan bentuknya persegi ya. Jadi keempat sisinya harus sama besar.
Sudah siap semua ya perlengkapannya? Mari kita mulai. Pertama-tama, lipat kertasnya seperti ini. Kemudian seperti ini. Dibuka kembali. Sisi yang ini dilipat ke titik tengahnya. Kemudian sisi yang satunya ke atas tengah. Kemudian yang sebelah kanan dilipat ke atas, ke tengah yang tadi ya. Sebelahnya juga sama. Kita balik bagian belakangnya, dilipat seperti ini atasnya, kemudian sampingnya. Ini bagian belakangnya, ini bagian depannya. Sudah terbentuk gambar hati. Kita bikin ini 3 ya. Kemudian ambil spidolnya. Untuk adik-adik yang belum bisa menulis, bisa minta tolong kakak, mama, atau papanya ya. Hati yang pertama kita akan tulis Allah Bapa. Hati yang kedua kita tulis Allah Putra. Hati yang ketiga ditulis Allah Roh Kudus. Kemudian kita pasang talinya, pasang di bagian atas, seperti ini, kemudian dilem. Bagian sampingnya juga bisa dilem biar lebih rapi.
Nah, seperti ini hasilnya. Adik-adik bisa tempel di tembok, di pintu, atau di mana saja adik-adik suka. Setelah adik-adik selesai membuat kreasi ini, adik-adik bisa foto hasilnya dan kirimkan ke grup WhatsApp, pelkat PA, dan orang tua ya. Terima kasih. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidup tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rabah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di kanan, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Berkati Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Engkau mau terus mencurahkan berkat-Mu bagi bangsa ini, agar kami mampu untuk menghadapi pandemik ini secara bersama-sama, agar kami semua diberikan kesehatan ya Tuhan, terutama untuk pemerintah yang selalu siap sedia memberikan yang terbaik untuk warga kami Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk orang-orang yang masih sakit, yang terbaring di rumah sakit, ataupun yang terbaring di rumah dengan kelemahan tubuh. Kiranya Engkau memberkati orang-orang yang sakit Tuhan Yesus, berikan obat-obatan yang terbaik melalui dokter, melalui suster, ataupun keluarga yang dengan senang hati merawat mereka Tuhan Yesus, agar mereka boleh sembuh kembali, boleh berkumpul bersama keluarga ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik layan yang di rumah, yang di sekolah juga melaksanakan sekolahnya di rumah dengan online. Berkati mereka Tuhan, berkati kesehatan mereka, jauhkan mereka dari sakit, dari mara bahaya ya Bapa. Berkati keluarga adik-adik yang ada di rumah agar mereka selalu menerima atau merasakan berkat-Mu ya Bapa. Berkati kakak layan yang senantiasa melakukan ibadah secara online. Berkati kami semua Tuhan Yesus, berikan kami kesehatan dan juga kekuatan dalam menghadapi pandemik ini Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Doa ini kami alaskan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Ku berterima kasih. Amin. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Hari Minggu adalah hari suci baginya. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Nah adik-adik, untuk ibadah kita di hari ini sudah boleh selesai. Adapun untuk ibadah minggu depan akan tetap kita laksanakan secara online ya. Buat adik-adik yang mau ujian di rumah, tetap semangat belajarnya ya. Dan jangan lupa berdoa. Tetap jaga kesehatan ya. Rajin cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amsal 3 ayat 17. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Amsal 3 ayat 17. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Amsal 3 ayat 17. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Selamat siang kakak-kakak layan dan teman-teman semua. Saya Elsa Natalie dari kelas Tanggung. Saya kali ini ingin membacakan ayat hafalan dari kitab Amsal 3 ayat 17. Amsal 3 ayat 17. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Terima kasih. Itulah ayat hafalan dari kitab Amsal 3 ayat 17. Selamat hari Minggu, kakak-kakak layan dan teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amsal 3 ayat 17. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Amsal 3 ayat 17. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Amsal 3 ayat 17. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Amsal 3 ayat 17. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Amsal 3 ayat 17. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Amsal 3 ayat 17. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Selamat hari Minggu untuk teman-teman dan kakak-kakak sama sekolah Minggu. Terima kasih. Amsal 3 ayat 17. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Selamat hari Minggu semuanya. Amsal 3 ayat 17. Jalannya adalah jalan penuh bahagiaan, segala jalannya sejahtera semata-mata. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu teman-teman. Ayat hafalan kali ini terambil dari Amsal 3 ayat 17. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan Amsal 3 ayat 17 Yang berbunyi, jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalan sejahtera semata-mata.
Selamat hari Minggu teman-teman. Terima kasih, dadah. Selamat hari Minggu teman-teman dan kakak layan. Amsal 3 ayat 17. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amsal 3 17 berbunyi, jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Amsal 3 ayat 17. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata.